dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Pada saat ini kita kembali boleh bersama-sama bertemu, dan kesempatan ini sama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, kita akan baca bagian ini secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan mulai ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan itu juga akan hatiku dan mereka tempat. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab lelaki itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang itu dalam rumahnya, lalu mereka terus melalui jalan yang baik. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan yang membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Tetapi lebih berbahagia bagi setiap orang yang mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan tema bertumbuh dalam iman dan perbuatan. Kesalahan terbesar yang seringkali dilakukan orang Kristen adalah tentang memahami tentang iman. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Roma, saya buka Roma supaya saya mau bacakan buat kita. Dalam Roma pasal 3
ayat 23 sampai 28, di sana dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sekilas, kalau kita melihat membaca bagian ini dan dibandingkan dengan pembacaan kita tadi di Yakobus, sepertinya ada sebuah pertentangan kalau kita mau bicara tentang iman. Di satu sisi Paulus katakan dalam Roma bahwa iman itu adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma, diberikan kepada setiap orang yang mau percaya, bahwa keselamatan yang kita terima itu tidak bisa ditambahkan dengan apapun juga, hanya melalui iman saja. Tapi di satu sisi ketika kita membaca tadi pada bagian Yakobus, Bapak Ibu Saudara, Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu bekerja bersama-sama dengan perbuatan. Jadi sepertinya bahwa tidak cukup hanya iman yang kita miliki, tetapi kita perlu ada perbuatan ditambahkan di dalamnya, seolah-olah seperti itu. Nah, kalau kita memahaminya secara satu persatu, Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak melihat secara keseluruhan, maka yang terjadi adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah daripada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi seolah-olah ini firman yang satu katakan begini, firman yang satu sepertinya menentang daripada firman yang satu ini. Jadi yang mana yang benar ini? Yang mana yang kita mau ikuti? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat konteks daripada bagian ini. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita akan tersesat. Tersesat dalam apa? Pemahaman yang salah. Saya mengikuti yang iman saja deh. Katanya cuma iman saja, cukup percaya saja sama Tuhan. Tapi satu bilang, saya ikut deh yang Yakobus, teologinya Yakobus, iman ditambah perbuatan. Nah, kalau kita melihat konteksnya, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berbeda yang dibahas di sana. Kalau mengenai tentang dasar keselamatan itu, saya juga setuju bahwa iman itu adalah bahagian di dalamnya yang tidak bisa ditambahkan dengan apapun. Jadi perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita atau memberikan kita jaminan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Cukup hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Tidak bisa ditambahkan dengan yang lain. Terus bagaimana dengan teologinya Yakobus? Bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena kalau tidak, semuanya mati, tidak ada gunanya. Apa yang dijelaskan oleh Yakobus pada pembacaan kita kesempatan ini mau bicara tentang bahwa bukan lagi tentang dasar keselamatan. Kalau dasar keselamatan itu memang semata-mata anugerah, cukup dengan iman kita menerima. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan, ternyata bahwa dalam kehidupan kita tidak hanya cukup kita percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan sesuatu. Ada hal yang dituntut daripada kita sebagai bagian daripada kita untuk kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Beda dengan orang yang di samping Tuhan Yesus.
tahu kan atau pernah semua nonton film Tuhan Yesus. Jadi waktunya cukup sampai di situ aja. Cukup percaya saja. Dan Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita anugerah kehidupan, nafas kehidupan untuk menjalani kehidupan, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, Yakobus menekankan kepada hal yang ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, tidak hanya cukup lagi dengan iman, tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau kamu katakan kamu percaya kepada Tuhan, kamu harus tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan. Dan Yakobus kasih contoh yang sederhana di sini. Kita lihat pada ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Lihat 15 dan 16. Dikatakan di sana, jika seorang saudara dan saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, maka apa gunanya itu? Yakobus bukan hanya berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, tetapi ini juga berbicara kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Seumpama ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi ibadah begini, terus ada orang yang masuk datang ibadah di tempat kita, tapi pakaiannya itu bagi kita kalau kita lihat, wah tidak layak ini. Tidak seperti kalau kita datang ke gereja, baju baru, celana baru, terus wangi dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang datang ikut ibadah, sepertinya kumal, tidak mandi, pakaiannya compang-camping. Mulai dari Asher dan semua yang dilihat seperti menjauh. Lihat bau, pura-pura ke WC terus pindah tempat duduk. Yakobus memberikan contoh yang sangat kecil di sini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kalau kamu percaya, beriman kepada Tuhan, kamu harus tunjukkan itu melalui perbuatan. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa hamba Tuhan atau majelis atau siapa yang jadi asar itu lihat dia, oh iya, setelah ibadah, oke, baik, terima kasih sudah datang. Maka dia yang banyak pakai pakaian yang hangat, karena kalau kamu cuma pakai baju compang-camping itu, nanti kamu kedinginan, tidak hangat. Tetapi tidak melakukan sesuatu, hanya sampai di mulut saja. Padahal dia tahu bahwa dia orang ini butuh loh, butuh untuk dikasih makan, butuh untuk dikasih pakaian, tetapi tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah yang dikecam oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan mungkin juga ada di antara kita yang pernah mengalami pengalaman yang sama, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu. Tapi ketika saya berpikir sejenak, bagaimana seandainya kalau saya yang berada di posisi orang itu ya, yang pakaian compang-camping, rindu untuk beribadah, meskipun tidak makan, penting datang ibadah dulu karena kerinduan kepada Tuhan. Tetapi bertemu dengan orang-orang sekawan seiman di gereja, sebenarnya dia tahu bahwa dia butuh, saya butuh ini makanan, tapi tidak ada yang kasih saya bantuan seperti itu. Tidak ada yang kasih saya pakaian, tidak ada yang kasih saya makanan. Cuma bilang, kamu harus pakai ini deh, baju jaket, supaya kamu tidak kedinginan. Nanti kalau kamu pulang makan yang kenyang ya. Inilah yang dikecam oleh Yakobus. Mungkin ini sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi kadangkala ini ada di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan mau memberitahukan, menegur setiap kita, orang-orang yang percaya, bahwa jangan hanya mengaku dengan mulutmu bahwa kau percaya kepada Tuhan, tapi kamu harus buktikan itu, lakukan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam, kalau saya tidak salah ya, Ibrani 13 ayat 2 itu dikatakan di sana bahwa jangan lupa memberikan tumpangan atau bantuan kepada orang.
Karena mungkin kamu tidak tahu atau tidak menyadari bahwa orang itu adalah malaikat Tuhan yang menyamar sebagai manusia. Mungkin kalau orang yang kita kenal kasih bantuan ya oke. Karena firman Tuhan bilang bahwa ya bantulah dulu teman-teman seiman. Setelah itu ya orang-orang yang di luar. Memang ada firman yang mengatakan begitu juga. Tetapi jangan mengabaikan firman yang satu juga, bahwa bantulah siapapun dia, baik engkau kenal maupun tidak kenal. Tapi kalau engkau lihat bahwa dia membutuhkan sesuatu dan kamu mempunyainya, saya yakin sebagai orang-orang yang percaya, Roh Kudus akan menggerakkan hati setiap kita umat Tuhan untuk memberikan bantuan kepada dia. Nah, inilah yang Tuhan mau bagi setiap kita. Bahwa jangan hanya sampai di mulut saja kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus membuktikan iman kita itu melalui akan perbuatan-perbuatan kita. Jadi tidak ada pertentangan Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita harus menyamakan persepsi kita dulu, mempercayai dan meyakini bahwa firman Allah itu tidak pernah salah. Jadi tidak ada yang salah dalam firman Tuhan yang kita pegang dan kita percaya ini. Semuanya benar. Jadi kalau ada pertentangan yang kita dapat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, itu sebagai pengkayaan iman kita. Sebagaimana apa yang kita bahas dalam satu bagian ini Bapak Ibu Saudara. Sepertinya kalau tidak dipahami betul, Paulus itu hanya menekankan cuma iman saja. Percaya saja, sudah cukup. Sedangkan Yakobus mengajarkan iman itu harus disertai perbuatan. Kalau kita tidak pahami secara betul, maka kita akan keliru, bahkan kita mungkin akan terhilang. Karena sepertinya firman ini tidak betul deh. Satu bilang begini, satu bilang begini. Jadi Paulus menekankan tentang dasar keselamatan. Keselamatan yang kita terima Bapak Ibu Saudara tidak bisa ditambahkan dengan apapun. Cukup dengan iman. Percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita, cukup. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yakobus melalui pembacaan kita ini bahwa iman itu harus disertai perbuatan adalah ketika kita menjadi orang percaya dan Tuhan masih mengaruniakan kita nafas kehidupan untuk boleh menjalani kehidupan di dunia ini, berarti ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan iman. Imanmu itu harus engkau tunjukkan dengan perbuatan. Tuhan bisa lihat iman kita, tapi manusia tidak, toh? Manusia lihat apa? Perbuatan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga melalui itu orang akhirnya dapat melihat Kristus hidup di dalam kita. Nah, bertumbuh dalam iman Bapak Ibu Saudara dan perbuatan adalah hal yang menarik, yang selalu menarik untuk kita bahas dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa dasar iman itu adalah kebenaran. Dasar iman adalah kebenaran. Dan kita tahu Yesus katakan bahwa Dia bukan hanya jalan dan keselamatan, tetapi juga Dia katakan bahwa Dialah kebenaran. Jadi dasar iman itu siapa? Yesus berarti. Kalau tadi ada lagunya firman jadi manusia, itu dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya dalam firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi untuk membuat iman kita dapat bertumbuh Bapak Ibu Saudara, kita tahu iman dasarnya kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus sendiri adalah kebenaran, sang kebenaran itu. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dalam Roma dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi kalau mau imanmu bertumbuh, harus apa Bapak Ibu? Selalu diulang-ulang sih, tapi memang perlu diulang-ulang supaya bukan hanya terdekat, tapi betul-betul sampai menusuk di hati. Baca firman. Karena hanya dengan firman, baca firman, dengar firman, iman kita bisa bertumbuh.
kita butuh firman, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan pengetahuan dan pengertian akan firman, itulah yang akan mengubah pola pikir kita dan hati kita yang keras, sehingga kita dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan lagi kehendak kita sebagai manusia, kehendak diri kita sendiri. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, gambar Allah itu telah terhilang, tetapi melalui Yesus telah dipulihkan. Tetapi perlu ada bagian yang harus kita kerjakan. Salah satunya baca firman. Karena dengan pengetahuan dan pengertian tentang firman itu yang akan mengubah pola pikir kita. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, bukan hanya dengan cara kita sendiri, tetapi dengan cara Tuhan melihat sesuatu itu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan Kristus. Nah, sekarang masuk Yakobus. Firman sudah membaharui hati dan pikiranmu atau pola pikirmu. Nah, sekarang sudah dapat pengertian. Oh iya, membunuh itu dosa, mencuri itu dosa. Tetapi ketika jalan ke suatu tempat terus lihat ada barangnya orang, wah ini kayaknya tidak ada yang punya, saya ambil deh. Nah, disinilah apa yang dimaksud oleh Yakobus untuk kita lakukan. Bahwa tidak hanya sampai kepada pemahaman dan pengertian kita tentang kebenaran, tetapi perlu kita untuk manifestasikan dan lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi perlu tiap hari baca firman, supaya firman itu memberikan pengertian dan pemahaman, membersihkan segala yang kotor dan najis dalam diri kita, sehingga ketika kita melangkah untuk melakukan segala sesuatunya, ada hal yang benar yang kita lakukan dan kita hidupi di sana, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Tuhan maksudkan melalui Yakobus. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan dengan apa yang dipahami oleh Paulus tentang iman ini dan juga Yakobus. Dua-duanya benar. Tetapi hal yang ditekankan di sana ada hal yang berbeda. Satu tentang dasar keselamatan, satu adalah hasil dari keselamatan. Setelah engkau diselamatkan, perlu ada hal yang kita lakukan. Oleh karena itu, Yakobus katakan bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Contoh kecil tadi yang sudah saya sampaikan, yang apa yang dikatakan atau diceritakan di dalam Yakobus itu. Nah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hal selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita setelah kita memiliki iman dan kita perlu untuk mempraktekkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, tempat yang paling bagus untuk mempraktekkan itu, atau di mana sih tempat kita bisa mempraktekkan iman dan perbuatan kita itu, supaya bisa betul-betul terlihat bahwa kita betul-betul adalah orang yang beriman dan bisa termanifestasi melalui perbuatan kita. Saya catat di sana bahwa ada keluarga, ada gereja, dan juga adalah tempat kerja kita di mana kita berada. Keluarga adalah wadah pertama di mana kita harus mempraktekkan iman kita. Toh? Kita dengar firman, kasihi sesamamu manusia. Praktekkan di keluarga, saling mengasihi. Gereja adalah tempat di mana kita diperlengkapi, Bapak Ibu Saudara. Diperlengkapi untuk apa? Untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang iman yang benar itu. Gereja menjadi tempat di mana kita juga belajar, seperti tempat pelatihan untuk kita dapat terjun ke dunia sesungguhnya atau tempat peperangan yang sesungguhnya. Dapat melayani, jadi singers, pelayan dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk pelatihan, karena di sana dilatih ketaatan, dilatih bagaimana kita bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tetapi peperangan yang sesungguhnya adalah di dunia di mana kita bekerja, marketplace kita. Ada sebagai anak sekolah ya,
Tempat di mana engkau sekolah. Kita kerja sebagai pengusaha ya, di tempat kita berusaha. Sebagai PNS. Itulah dunia yang sesungguhnya di mana kita, Tuhan mau untuk menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Karena tempat peperangan sesungguhnya disitulah. Untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang percaya, harus menunjukkan, mempraktekannya dalam kehidupan kita dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai akhir dari khotbah saya, Bapak Ibu Saudara, saya ada sebuah cerita ilustrasi. Ada dua orang malaikat, satu malaikat tua, satu malaikat muda. Yang satu senior, sama yang satu junior. Nah, dia dapat tugas ini dari Tuhan. Terus dia menyamar jadi manusia. Jadi terlihat tidak seperti malaikat yang ada sayap. Karena kita lihat malaikat itu kayak sayap, bersinar dan lain sebagainya. Menyamar seperti manusia pada umumnya. Lalu ketika waktu dia dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara, sudah lelah, sudah mau malam ini, dia butuh tempat untuk istirahat. Dan kebetulan di mana dia istirahat itu ada sebuah rumah yang kelihatannya megah. Paling pasti yang punya orang kaya ini. Nah, jadi dia datang ke situ supaya dapat tempat bernaung, dapat untuk beristirahat, tempat untuk beristirahat. Setelah sampai di sana, dia ketemu dengan yang punya itu. Orangnya selain pelit, terus dia kan agak takut-takut juga. Wah, jangan sampai orang ini bukan orang baik, orang jahat. Saya kan punya banyak harta, nanti dicuri malam-malam, tidur gitu diambil. Nah, kalau gitu, dia suruh pembantunya bawa dia. Ada gudang di paling bawah itu kosong, suruh dia tidur di sana. Oke, dia tidurlah di sana. Dia terima, dia tidur. Nah, waktu dia tidur, malaikat yang senior ini, yang tua ini, lihat dinding di bawah itu ada yang bolong. Jadi dia perbaiki, dia tempel kembali, dia kerjakan. Nah, setelah itu besoknya dia pamit, dia pergi. Nah, hari kedua dia berjalan lagi dan sampai di satu tempat, waktunya untuk istirahat lagi. Sudah mau maghrib ini malam. Kebetulan dia lihat lagi ada rumah. Tapi rumah itu biasa-biasa saja. Yang punya juga seorang petani. Hanya dia masuk, dia izin di sana. Shalom, bisa tidak kami menginap? Oh, bisa, mari masuk. Orang miskin ini, petani ini sangat ramah, baik hati. Dan ketika dia masuk, Bapak Ibu Saudara, dia ada di dalam. Waktunya untuk istirahat. Sebelum istirahat kan makan dulu. Kalau tidak ya mengamuk nanti lambat tengah. Jadi akhirnya dia makan yang sudah serba sedikit itu. Akhirnya mereka harus berbagi. Yang tadinya 2 orang aja suami istri, tapi harus berbagi dengan 2 orang ini. Jadi lebih sedikit lagi. Tapi dia tetap berbagi. Dan akhirnya tempat tidur mereka juga, yang biasa di tempat tidur, itu dipersilakan kepada kedua tamu ini. Malaikat yang menyawar tadi, kalian tidur di situ aja, biar kami yang di lantai. Wah, baik hati sekali. Besok paginya Bapak Ibu Saudara, dia bangun. Biasanya kalau petani itu bangunnya itu agak kesubuhan pagi, sudah siap untuk pergi berladang atau bertani. Dia sampai di tempatnya untuk bertani, dia lihat sapinya yang hampir tiap hari kasih dia susu, yang lewat itu dia bisa minum. Lewat sapi itu juga dia menggarap semua apa yang menjadi pertaniannya itu sudah mati. Mereka berdua bernangis di situ. Nangis jadi bagaimana ini? Sumber penghasilan kita yang membantu kita dapat makan itu mati. Maka jengkellah malaikat yang muda ini kepada malaikat yang tua. Dia marah. Kamu ini, saya tidak mengerti dengan kamu. Kamu karena sudah marah kan? Meskipun sudah senior, sudah marah ini. Saya tidak mengerti sama kamu. Waktu kita di rumah orang kaya itu sudah pelit, sudah tidak ramah, sepertinya kelihatan beringas.
Dia suruh kita tinggal di bagian paling bawah, gudang. Tapi saya lihat kamu memperbaiki dindingnya, kamu masih membantu dia. Tapi sepertinya ketika kita di tempat petani ini, kamu membiarkan sapinya mati. Malaikat yang tua itu biasanya kalau tua itu lebih bijak. Jangan melihat sesuatu itu karena melihat sesuatu itu dengan mata telanjang itu belum tentu bahwa itu adalah hal yang dimaksudkan di balik itu semua. Karena dia mendesak, bertanya, marah-marah, akhirnya malaikat tua itu jelaskan kepada malaikat yang muda itu. Dia katakan bahwa, kamu tahu tidak, waktu kita di rumah orang kaya itu, kenapa saya tempel itu dindingnya? Karena di dindingnya itu ada emas. Kalau dia lihat, aduh, bisa tamat dia. Makanya saya tutup supaya tidak ditemukan. Terus petani itu, kenapa binatangnya mati? Waktu kita tidur tadi malam, itu malaikat maut datang. Dia bilang, malaikat maut itu mau cabut nyawa istrinya, tapi dia belokkan pergi kepada sapinya. Nah, akhirnya matilah sapinya. Nah, akhirnya malaikat yang muda itu, oh seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam iman ada banyak hal yang kadang kita tidak mengerti dan pahami melalui firman. Tapi kita harus percaya bahwa di balik itu ada tangan Tuhan yang menolong dan menopang setiap kita. Karena kadangkala bahwa apa yang kita lihat belum tentu seperti itu yang akan terjadi pada akhirnya. Perlu kita percaya dan perlu kita melakukan, mempraktekkan akan iman percaya kita itu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Selamat bertumbuh Bapak Ibu Saudara dalam iman dan perbuatan. Biarlah setiap kita boleh senantiasa tetap teguh dan kuat di dalam iman percaya kita. Dan mari kita menunjukkan bahwa melalui iman kita itu tidak hanya sampai kepada pemahaman dan pengertian kita saja, tetapi kita mau melakukan sesuatu, hal sekecil apapun itu, untuk membantu orang lain, untuk segala sesuatu yang ada di dalam yang namanya perbuatan baik itu. Sehingga melalui itu, itulah bukti bahwa kita telah bertumbuh di dalam iman kita, dan kita juga bertumbuh di dalam perbuatan kita, sehingga biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.